Nah, ketika kita dalam demokrasi dan ada fear, sesungguhnya ini tanda-tanda yang tidak sehat. Karena itu harus dikembalikan. Kebebasan berbicara harus menjadi prioritas yang harus kita bereskan. Medsos riuh rendah kayak apa kita sekarang ini? Dan semua diantaranya para capres juga berselancar terus di medsos. Dan Pak Anies teriak-teriak juga di medsos juga. Dan tidak dilarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta bangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP Anies Baswedan kembali nyibul saat berpidato di kuliah kebangsaan FISIP UI yang bertema hendak kemana Indonesia kita, gagasan, pengalaman, dan rancangan para pemimpin masa depan, yang berlangsung pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 yang lalu. Ia menyinggung soal banyaknya warga yang menggunakan diksi Konoha hingga Wakanda untuk menyampaikan kritik. Menurutnya hal itu menunjukkan kualitas demokrasi di Indonesia hari ini dalam keadaan tidak sehat alias sakit. Nah, ini yang sekarang seringkali jadi masalah, karena kita menyaksikan di medsos banyak sekali yang nulis itu nyebutnya Konoha, Wakanda. Apa artinya? Ini menunjukkan ada self-censorship. Bahkan kemarin ada yang menyebutkan bahwa kota yang polusinya paling buruk namanya Lahore, dan lalu mengkritik kota Lahore habis-habisan. Kenapa? Ini tanda-tanda yang tidak sehat, tegas Anies. Demokrasi itu bukan hanya soal ada pemilu atau tidak, tapi demokrasi itu adalah nilai-nilai yang tumbuh di dalam masyarakat, di mana aspirasi bisa diproses melalui proses politik tanpa ada rasa takut, tanpa ada tekanan, dan kemudian nantinya bisa menjadi keputusan-keputusan yang dilaksanakan semuanya dalam kedamaian. Nah, ini yang sekarang seringkali menjadi masalah, karena kita menyaksikan kalau di sosial media sih banyak sekali yang kalau mau nulis itu nyebutnya Konoha, Wakanda gitu. Apa artinya? Ini menunjukkan ada self-censorship. Bahkan kemarin ada yang menyebutkan bahwa kota yang polusinya paling buruk namanya Lahore, dan lalu mengkritik kota Lahore habis-habisan. Kenapa? Ini tanda-tanda yang tidak sehat. Kenapa saya katakan begini? Ada dua sistem di dunia ini, demokratik dan non-demokratik. Yang non-demokratik pilarnya adalah fear, rasa takut. Itu non-demokratik. Yang demokratik pilarnya adalah trust. Sebuah demokrasi mengandalkan keterbukaan, mengandalkan kebebasan, dan di bawahnya ada pilar bernama kepercayaan atau trust. Non-demokrasi dia mengandalkan kepada rasa takut, fear. Karena itu perhatikan, rezim-rezim otoriter pasti menggunakan rasa takut untuk menjalankan kekuasaannya. Begitu rasa takut itu hilang, rezimnya tumbang. Arab Spring, Filipina, kemudian Iran, Afrika Utara. Bahkan ketika transisi di 97-98, itu karena fear itu hilang, semua bergerak. Begitu fear hilang, maka rezim tumbang. Nah, ketika kita dalam demokrasi dan ada fear, sesungguhnya ini tanda-tanda yang tidak sehat. Karena itu harus dikembalikan. Kebebasan berbicara harus menjadi prioritas yang harus kita bereskan di dalam tahun 24 ke depan. Nah, akibat pernyataan Anies yang dinilai tidak berbasis data itu, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Said Abdullah pun sontak ikut angkat bicara. Menurutnya demokrasi dan kebebasan berpendapat di Indonesia berjalan sangat baik. Tidak ada kebebasan yang terkekang kecuali kalau hal tersebut bertentangan dengan hukum positif. Saya tidak setuju.
kurang apa sih abang kita Rocky Gerung? Tapi Bapak Presiden biasa-biasa saja. Bahwa Bapak Presiden merasa sedih karena kemudian seakan pemimpin, Bapak Presiden menunjukkan keteladanan. Itu penting. Tidak ada yang apa ada yang dilarang. Tidak ada, kecuali memang melanggar hukum positif. Baru. Toh selama ini demokrasi kita berjalan baik kok. Medsos riuh rendah kayak apa kita sekarang ini. Dan semua diantaranya para capres juga berselancar terus di medsos. Dan Pak Anies teriak-teriak juga di medsos juga. Dan tidak dilarang juga. Jadi apa masalahnya? Nah, selain itu berdasarkan hasil survei Litbang Kompas, kebebasan berpendapat di negeri ini sebanyak 75,4% masyarakat merasa puas, sedangkan yang tidak puas hanya sekitar 18,2%. Sementara itu hasil survei mengenai perbedaan pendapat, sebanyak 79,2% responden menyatakan puas, sedangkan yang tidak puas hanya 14,2%. Survei Litbang Kompas beberapa waktu lalu mengungkap tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah dalam mewujudkan demokrasi. Kalau kita lihat, salah satu indikator demokrasi adalah kebebasan berpendapat. Survei Litbang Kompas awal Agustus memperlihatkan 75% responden puas dengan upaya pemerintah menjamin warga bebas berpendapat. Sebanyak 18,2% responden menyatakan tidak puas. Dalam hal membangun sikap menghargai perbedaan, 79,2% responden menyatakan puas dengan pemerintah, sedangkan yang menyatakan tidak puas 14,2%. Terkait partisipasi atau kesempatan warga mengawasi jalannya pemerintahan, 68,9% menyatakan puas, sedangkan yang menyatakan tidak puas sebanyak 21,5%. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, kalau boleh saya menilai Anies Baswedan ini memang merupakan troublemaker, pembikin masalah. Ia selalu lari dari satu masalah ke masalah yang lain, tetapi tidak pernah ia tuntas bahas secara utuh. Ia hanya menyampaikan kritik dengan menggunakan data-data yang dinilai tidak valid, dan bisa saja ia hanya memanfaatkan satu sisi yang bersifat kasuistis, tetapi digunakan untuk mengambil kesimpulan atau menggeneralisir masalah. Kita lihat saja misalnya penggunaan kata Konoha atau Wakanda itu menyeruak di ruang-ruang publik, khususnya di media sosial, hanya dilakukan oleh beberapa orang tertentu saja. Dan itu tidak bisa dijadikan sebagai kasus yang mewakili persoalan demokrasi dan kebebasan berpendapat. Bisa jadi memang penggunaan kata Konoha dan Wakanda yang sebenarnya ditujukan untuk mengkritik soal Indonesia hari ini sebenarnya memang dihembuskan oleh pengikut atau pendukung Anies Baswedan sendiri. Tetapi tidak lantas bisa berarti satu titik atau satu nokta yang bersifat kasuistis ini bisa dijadikan sebagai alasan pembenar untuk menyatakan bahwa nilai-nilai demokrasi dan kebebasan berpendapat di Indonesia hari ini dalam keadaan sakit atau tidak sehat. Bagaimana bisa dibilang sakit kalau ternyata kita lihat berbagai kritik yang muncul di berbagai aplikasi media sosial, seperti halnya di Twitter, kemudian ada juga di Facebook, ada sebagian aplikasi lain misalnya di TikTok, di Snack, atau berbagai aplikasi media sosial yang lain. Luar biasa kebebasan berpendapat yang begitu terbuka. Orang bisa menyatakan kritiknya secara belak-belakan dan tidak tedeng aling-aling. Misalnya berbicara tentang soal kepemimpinan Presiden Jokowi, kemudian juga membuka tentang soal Prabowo yang dianggap memiliki beban masa lalu kaitannya dengan pelanggaran hak asasi manusia. Demikian juga kritik terhadap Anies Baswedan sendiri, termasuk juga capres yang lain, misalnya Ganjar Pranowo. Semuanya memiliki kesetaraan tergantung dari bagaimana sudut pandang yang digunakan oleh para pengguna media sosial hari ini. Jadi kalau dibilang bahwa Indonesia atau demokrasi di Indonesia dalam keadaan sakit, dalam keadaan tidak sehat, itu sama saja Anies Baswedan ini diminta untuk menggambarkan seekor gajah, tetapi dia bilang
Gajah itu bentuknya panjang, kecil, dan keras karena kebetulan yang dipegang adalah ekornya. Ini kan sebuah konklusi atau kesimpulan yang sangat keliru karena memang tidak berbasis data secara utuh dan lengkap. Ia hanya memilih satu titik yang sesuai dengan apa yang terlintas di dalam pikirannya, kemudian digeneralisir, disimpulkan bahwa itu menjadi fenomena demokrasi di Indonesia hari ini dalam keadaan tidak sehat. Kita juga bisa melihat contoh bagaimana seorang Rocky Gerung yang dari awal kepemimpinan Presiden Jokowi, ia selalu memosisikan dirinya sebagai seorang pengkritik yang dibilang menggunakan akal sehat di dalam membangun argumen. Toh faktanya argumen-argumen yang disampaikan oleh Rocky Gerung, kalau kita teliti dengan cermat sesungguhnya memiliki sentimen kebencian tersendiri terhadap Presiden Jokowi. Bagaimana seorang pengkritik seperti seorang Rocky Gerung yang mengaku dirinya sebagai seorang filsafat, ahli filsafat, tetapi pada faktanya apa yang ia lontarkan, kritik-kritik yang Rocky Gerung sampaikan ini sama sekali sebenarnya tidak berbasis data, tetapi hanya berdasarkan rangkaian imajinasinya sendiri, berdasarkan tafsir-tafsir liar tanpa data yang jelas. Tetapi uniknya, anehnya, oleh sebagian besar pendukungnya hal itu dijadikan sebagai sebuah kebenaran. Ini kan konyol. Bagaimana bisa dibilang bahwa situasi demokrasi di negeri ini dalam keadaan fear, dalam keadaan ketakutan. Indonesia hari ini demokrasinya dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan satu apapun. Kalau toh memang ada beberapa di antara pengkritik yang kemungkinan masuk pada ranah hukum, karena memang dinilai apa yang disampaikan di dalam kritikan itu, yang pertama, ia hanya menyampaikan kritik berdasarkan tuduhan tanpa data yang jelas. Yang kedua, akibat pernyataannya, tuduhannya yang tanpa bukti itu bisa berpotensi menimbulkan keresahan atau menimbulkan, kalau dalam Undang-Undang ITE itu disebut sebagai keonaran. Kalau memang kritik itu disampaikan dengan menggunakan data, semuanya semata-mata untuk memberikan apa yang terbaik untuk negeri ini, saya kira tidak ada masalah. Jadi demokrasi di negeri ini bisa hidup apabila memang betul seperti yang disampaikan oleh Anies Baswedan, memang tidak perlu ada ketakutan. Setiap orang bebas untuk menyampaikan pendapat sepanjang pendapat itu tidak berisiko pada dua hal tadi. Tidak menyampaikan tuduhan atau hanya sekadar menyampaikan tuduhan tanpa bukti. Kemudian yang kedua, jangan sampai pernyataan yang disampaikan itu bisa bersinggungan dengan potensi timbulnya keonaran di ruang-ruang publik. Kalau sudah bersentuhan dengan ranah hukum, tentu saja supaya negeri ini memiliki peranata sosial dan peranata hukum yang berjalan dengan baik, harus dipastikan siapa yang mengancam nilai-nilai demokrasi, yang mengancam harkat dan martabat serta kehormatan pihak lain, maka tentu saja hukum harus berbicara. Jangan sampai negara kalah dalam menghadapi persoalan-persoalan semacam ini, karena apapun yang terjadi sangat membutuhkan situasi politik yang cukup stabil, tidak ada kegaduhan-kegaduhan yang bisa membuat berbagai hambatan-hambatan sosial, budaya, dan politik, sehingga keinginan dan cita-cita kita bersama untuk Indonesia menjadi negara besar dan maju itu terhambat akibat konflik-konflik sosial yang tidak pernah terselesaikan dengan baik. Jadi saya pikir Anies Baswedan seharusnya belajar dari berbagai fakta yang terjadi, jangan hanya membaca dan memahami dari satu titik pandangan, tetapi lantas kemudian dibuat sebuah kesimpulan atau menggeneralisir sesuatu yang sebenarnya hanya berada satu titik atau satu noktah, tetapi dijadikan sebagai alat atau media untuk menyimpulkan hal-hal yang bersifat umum. Saya pikir justru ini akan sangat merugikan Anies Baswedan sendiri sebagai seorang bakal capres yang seharusnya lebih banyak menawarkan gagasan, tidak hanya sekedar menebar hoax di ruang-ruang publik, tetapi seharusnya dia fokus untuk membangun sebuah konsep perubahan yang benar-benar berdasarkan pada ide-ide yang original, yang genuine dari seorang Anies Baswedan, sehingga mampu menciptakan trust atau kepercayaan masyarakat luas. Kalau hanya menebarkan ketakutan, bahkan semacam teror di ruang-ruang publik, misalnya sesuatu yang sudah berjalan dengan baik, tetapi justru dia mencoba untuk mendistorsi situasi atau keadaan,
sehingga akhirnya menimbulkan persepsi kepada publik bahwa Indonesia hari ini dalam keadaan tidak baik-baik saja. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.